Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya Husna Rizkia. Nah, kali ini saya mau bahas nih tentang kenali tanda masa suburmu. Di video sebelumnya saya udah pernah bahas tentang cara menentukan siklus menstruasi dan masa subur, dan juga saya udah pernah jelasin juga masa subur pada siklus menstruasi yang tidak teratur. Buat kalian yang belum tonton, mungkin tonton dulu ya, karena video itu berhubungan dengan apa yang akan saya bahas kali ini. Nah, sebelum saya bahas tentang tanda masa subur, untuk kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, klik dan juga tombol lonceng di sebelahnya, klik agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dari saya. Oke? Klik-klik. Terima kasih. Oke, teman-teman, untuk tanda masa subur ini ada 6 ya teman-teman ya. Untuk yang pertama yaitu suhu basal tubuh mengalami peningkatan. Nah, suhu basal tubuh itu seperti apa sih? Suhu basal tubuh itu adalah suhu tubuh ketika diukur saat kamu baru bangun tidur dan sebelum beraktivitas. Biasanya kalau pada saat hari ovulasi, suhu basal tubuh itu meningkat. Jadi dia berbeda dari hari biasanya. Kalau hari biasanya kan misalnya nih, suhu tubuh kita itu sekitar rentangnya 36,1 sampai 36,4. Nah, pada saat hari ovulasinya ini dia itu bisa meningkat menjadi 37 sampai 37,5 kayak gitu. Pokoknya setiap individu itu kan beda. Jadi ketika kamu mengamati selama setiap harinya, selama berbulan-bulan itu suhu basal tubuhnya meningkat. Nah, di situ adalah hari ovulasi kamu gitu. Cara ngukurnya kayak gimana? Caranya gampang banget. Kalian bisa beli termometer di apotik, bisa termometer digital, atau kalau pengen lebih akurat lagi itu bisa termometer khusus suhu basal tubuh pengecek kesuburan. Itu ada, tapi harganya lebih mahal ya kayak gitu. Nah, di situ kalian bisa cek di ketiak kalian tiap harinya, tiap pagi baru bangun tidur kayak gitu, atau juga bisa ditaruh di mulut kayak gitu. Jadi tergantung termometernya itu mereknya seperti apa. Atau misalnya nih, kalau kalian gak ada budget untuk beli termometer, ya nggak apa-apa, kalian ingat-ingat sendiri suhu basal tubuh kalian itu kalau udah pas waktu demam-demamnya padahal kalian itu nggak lagi sakit. Nah, di situ adalah masa ovulasi. Gampang kan? Yang kedua adalah meningkatnya gairah seks. Nah, buat kalian perempuan, jika kalian merasa pada hari-hari tertentu itu kalian pengen melakukan hubungan intim pada pasangan kalian, nah itu adalah normal dan itu adalah hari masa subur kalian gitu. Jadi diingat-ingat aja ketika gairah seks itu mulai meningkat, oh ini mungkin masa subur aku, dan itu normal karena perubahan dari hormon dari tubuh. Yang ketiga, yaitu munculnya cairan dalam vagina. Nah, biasanya kita para wanita itu kan mengalami keputihan dan biasanya itu kan agak ada gatal-gatal gitu ya. Nah, pada saat masa subur atau masa ovulasi ini terjadi, adanya satu cairan yang lebih banyak dari biasanya. Dan kalau kalian amati, di cairan itu kalian pegang, kalau seandainya kalian regangin tuh cairan, nah itu tuh lengket banget kayak lendir putih telur. Nah, itu kalian masa subur. Nah, kan ada lendir itu beda-beda ya. Ada yang warna kuning, ada yang warna bening, ada yang warna kayak putih kayak gitu. Nah, ini yang benar adalah masa subur itu warnanya kuning. Oh my god. Putih telur ya teman-teman. Itu lendirnya regangkan kayak gini aja. Kok nggak putus-putus ya, kayak gitu, berarti itu masa subur kalian. Kalau kalian regangin gini dia mudah putus, berarti itu masih belum. Yang keempat adalah nyeri panggul ataupun nyeri perut bagian bawah. Buat kalian yang biasanya mau men, itu kan pernah ya ngerasa ada yang beberapa itu nyeri perut bagian bawah. Nah, kayak gitu. Nah, seperti itulah rasanya. Nah, perutnya itu kayak ada ditekan-tekan ataupun disuntik-suntik kayak gitu ya rasanya kayak gitu. Nah, itu adalah salah satu tandanya dari masa subur. Itu normal. Misal kalau seandainya kamu nyeri banget sampai nggak bisa tahan, nggak bisa bangun, pengen lemes tidur, nah itu beda lagi. Itu namanya bisa jadi terjadi endometriosis ataupun kista ovarium. Jadi kamu tuh harus pandai-pandainya mengamati tanda masa subur tiap bulannya. Jadi ketika ada perubahan yang berbeda mendasar banget, kamu bisa langsung ke dokter. Yang kelima ini adalah nyeri pada payudara. Biasanya nih kalau kamu mau men, itu kan payudara kamu sampai puting itu kan dia agak nyeri ya, semakin hari semakin nyeri. Nah, sama kayak masa subur, ketika payudara kamu itu mulai sakit atau nyeri, disitulah adalah masa-masa subur kamu. Jadi salah satu tandanya kamu bisa catat juga. Kenapa
bisa terjadi seperti itu? Karena terjadi perubahan hormon dari estrogen dan progesteron. Yang keenam adalah perubahan pada serviks atau mulut rahim. Nah, biasanya mulut rahim kalau waktu masa subur ini dia bisa lebih lembut, lebih terbuka, dan lebih lunak. Nah, jadi kenapa seperti itu? Karena nih, ibarat sebuah pintu depan rumah. Kalau seandainya pintu itu udah mulai terbuka, tandanya dia itu udah siap menerima tamu. Sama halnya dengan pintu mulut rahim ini, kayak gitu. Dia udah siap menerima adanya sperma untuk datang membuahi sel telur. Selain tanda-tanda yang saya sebutin di atas, untuk praktisnya lagi, kalian juga bisa membeli alat pengecek kesuburan. Itu di toko ataupun di apotek juga banyak. Nah, caranya itu gampang. Kalian tinggal masukin alatnya itu ke dalam sampel urin kalian, tinggal dimasukin 15-30 detik kayak gitu. Nanti kalau dia udah positif atau ada garis 2, itu berarti positif udah mengalami ovulasi. Ada juga yang kalian beli kayak ini gitu, itu tinggal kalian tetisin aja setetes dari urin kalian kayak gitu. Ini urin pada waktu kalian bangun pagi ya, bangun pagi, jangan pas mau tidur ya, kayak gitu. Nah, kalau di situ ada tandanya 2, berarti itu adalah positif ovulasi. Tapi setiap manusia, setiap wanita itu kan beda-beda, ada yang efektif, ada yang enggak, ada juga yang mengalami PCOS. Nah, di situ juga bisa mengalami tanda positif 2, tapi makanya itu tidak efektif untuk semua wanita. Nah, teman-teman, itulah tadi tanda-tanda dari masa subur kalian. Misal kalau seandainya kalian mengalami hal seperti di atas dan kalian pengen program hamil ataupun kalian pengen menunda kehamilan kayak gitu, bisa. Jadi kalau seandainya pengen program hamil, ya kalian tinggal melakukan hubungan saat ada tanda-tanda itu muncul. Nah, misal kalau seandainya kalian belum pengen hamil ataupun KB alami kayak gitu, KB kalender, KB suhu basal kayak gitu. Nah, di saat tanda-tanda itu muncul, ya kalian jangan hubungan gitu. Jadi kebalikannya ya, seperti itu. Nah, gimana? Udah paham kan caranya kayak gitu? Semoga kalian paham ya. Untuk kalian yang misalnya ada ingin bertanya, kalian bisa berkomentar di bawah ini, ataupun kalau kalian pengen dibuatin video tentang apa, tentang kesehatan apa misalnya kayak gitu, kalian juga bisa komen di bawah ini, ataupun DM di Instagram saya husna_rizk, ataupun di Facebook Husna Rizkia. Nanti alamatnya saya kasih di description box. Oke, teman-teman, mungkin cukup sekian dari penjelasan saya. Kalau kalian suka dengan video ini, silahkan like, dan juga jangan lupa share ke teman kalian yang lainnya agar banyak yang tahu tentang tanda masa subur terjadi. Oke, mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.